Shalom, Shalom. keluarga yang dikasihi Tuhan. Adakah kita hidup saling mendengar-dengarkan, atau justru kita malah acuh tak acuh dengan sesama? Mari kita menyiapkan hati untuk belajar dari firman Tuhan saat ini lewat ibadah kita bersama. Mari kita lakukan pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas waktu kesempatan yang Tuhan telah berikan bagi kami pada hari ini. Kami anak-anak-Mu boleh ada di tempat ini untuk beribadah bersama. Kiranya Tuhan Kau berkati dari awal hingga berakhirnya ibadah ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Namun sebelum itu kita juga akan menyiapkan firman Tuhan kita dari Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 30. Sebelum kita masuk dalam doa firman, kita menyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Pada saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca firman Tuhan. Berkatilah firman yang akan kami baca ini, biarlah firman ini tertanam dalam hati kami, pikiran kami, dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berkatilah kami semua yang ada di tempat ini agar kami mengerti dan memahami firman Tuhan pada sore hari ini. Anak-Mu juga yang akan membawakan firman Tuhan ini, kiranya Kau jamah hati pikiran agar bisa merenungkan dengan baik dan anak-anak-Mu yang lain juga bisa mengerti. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.
Firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 30. Karena cuma 4 ayat, saya akan membagikannya. Ayat 27 akan dibacakan oleh kaum bapak, ayat ke-28 itu kaum ibu, 29 anak muda, lalu yang 30 itu anak-anak. Saya minta kesediaan kita untuk berdiri. Saya akan membaca perikop dari pasal 10, Gembala yang baik. Ayat 27, kaum bapak. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada sore hari ini yang terambil dari Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 30 dengan judul Gembala yang Baik. Seperti yang kita tahu bahwa gembala adalah seseorang yang mengurus ternak. Dalam pengertian kamus bahasa Indonesia, gembala memiliki arti yaitu penjaga atau pemelihara binatang atau hewan. Seperti yang telah kita baca pada firman tadi, digambarkan tentang domba. Kenapa firman Tuhan pada sore hari ini digambarkan tentang domba? Karena domba-domba itu memiliki tabiat hewan yang mengenal dan mendengar suara gembalanya. Oleh sebab itu, tema pada perenungan firman Tuhan pada sore hari ini adalah tentang mendengarkan suara Tuhan dalam diri sesama. Jemaat Tuhan yang terkasih, jika kita membaca firman Tuhan sebelumnya, Yesus mengibaratkan kita, umatnya, sebagai domba-domba yang memiliki karakter mau mendengarkan suara gembalanya. Ada beberapa hal yang patut kita contohi dan kita lihat dari ketaatan domba. Yang pertama adalah mendengar. Kedua adalah mengenal suara gembalanya. Yang ketiga, mengikuti gembalanya. Jadi, domba itu memiliki 3 karakter ini. Jika domba tidak mengenal suara gembalanya, ditegur juga dia tidak akan pergi atau menghindar dari suatu tempat itu. Karena karakter dari domba tersebut adalah mendengar suara gembala. Dari ketiga prinsip itu yang ditanamkan Tuhan Yesus atau diibaratkan oleh Tuhan Yesus kepada domba-domba yang percaya kepada Dia atau percaya kepada gembalanya, Tuhan Yesus memberikan jaminan pada ayat 28. Seperti ayat 28 bisa kita lihat, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa seperti sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jika kita baca pada ayat 28 ini, di sini Yesus mengatakan tentang janji. Jika domba atau ibaratkan kita sebagai umat Allah atau jemaat-jemaatnya, kita mengikuti gembala kita, kita pasti tidak akan binasa. Seperti janjinya, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal, kita orang Kristen tentu saja percaya tentang kehidupan kekal yang hidup di surga. Kita pasti semua percaya ada neraka, ada surga. Dan kita pasti anak-anak Tuhan berkeinginan untuk hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Oleh sebab itu firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kita harus mencontohi karakter seorang gembala, yaitu mau mendengar
mengenal suara gembalanya dan juga mengikutinya. Jika kita membaca ayat-ayat pada pasal 10 ini, sebelum ayat 27 itu ada firman yang mengatakan bahwa jika domba tidak mengikuti gembalanya, dia bisa diserang oleh serigala. Itu diibaratkan tentang kita, anak-anak Tuhan, kalau tidak mendengar atau mentaati tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kita bisa jatuh dalam pencobaan. Tapi jika kita mengikuti gembala kita, kita bisa memperoleh hidup yang baik, mendapatkan makan minum yang baik, dan juga rumput-rumput yang segar. Itu diibaratkan kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau mengikuti dan mentaati perintah Tuhan, kita akan memperoleh berkat yang berlimpah. Dan tentu saja kita juga harus mengikuti dengan bersyukur. Jika kita mensyukuri apa yang kita dapatkan, berkat-berkat yang didapatkan, kita tentu saja akan merasa cukup. Sesuai dengan tema perenungan di sini, kita diajarkan tentang prinsip untuk mendengarkan. Mendengarkan suara Tuhan melalui firman yang telah kita baca pada sore hari ini, atau nasihat-nasihat yang diberikan oleh sesama kita, baik dalam rumah tangga kita, tentu saja orang tua kita sering menasihati kita. Selain orang tua, pasti kakak kita, om, tante kita sering menasihati kita. Tapi anak-anak zaman sekarang itu zaman millennials, jadi mereka merasa diri sok tahu gitu. Apa-apa googling. Tapi belum tentu yang kita searching di Google itu baik untuk kita. Belum tentu itu sesuai dasar oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu sangat penting juga dalam rumah tangga orang tua itu sebagai gembala yang membimbing anak-anak mereka untuk tetap ada dalam lingkaran yang baik. Sebagai domba-domba masa kini, mengapa kita harus ada prinsip mendengar? Karena dalam dunia yang semakin maju ini begitu banyak hal yang dapat menggoda kita, yang membuat kita jatuh dalam pencobaan. Pencobaan itu terlihat baik, terlihat enak, tapi malah membuat kita jatuh dalam pencobaan. Dan pada akhirnya kita akan memperoleh penyesalan. Oleh sebab itu, kita sebagai domba-domba harus taat mendengar dan mengikuti nasihat-nasihat yang ada. Seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan pada Markus pasal 4 ayat 23 yang mengatakan, barang siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Begitupun dengan kita juga harus tetap mendengar setiap nasihat-nasihat dan masukan yang diberikan oleh kita. Saya menutupi firman Tuhan pada sore hari ini, kiranya firman Tuhan pada sore hari ini dapat mengingatkan kita kembali untuk sebagai domba-domba, kiranya kita mau taat mendengar, mengenal suara gembala kita dan juga mengikuti gembala kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita siapkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 301 sambil persembahan dijalankan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya minta kesediaan Mama Meruk untuk
pimpin dalam doa syafaat. Mungkin dari keluarga di sini ada beban. Bapak dan mama saya atau dua kali, tiga kali di sini, terutama Adunia yang baru 2 minggu, ketemu kesehatan semua. Bapak, mama, adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami boleh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena Bapa telah menuntun kami dalam peribadatan kami. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Firman-Mu yang kami dengar pada saat ini. Siapakah kami anak-anak-Mu ya Tuhan yang bisa memahami firman-Mu? Karena itu kami mohon biar Roh Kudus-Mu selalu memimpin, menuntun dan memberkati kami semua yang pada saat ini hadir dan mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh dapat jalani dan lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, Kakak Desri yang sudah membawakan firman bagi kami. Tuhan Yesus memberkati anak-Mu dalam setiap kehidupan, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, bahkan dalam kehidupan masa muda. Tuhan senantiasa menuntun dan memberkati. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, di sore hari ini kami semua yang hadir, kami boleh membawa keluarga dalam rumah tangga ini, Opa dan Oma Mbak yang Tuhan selalu pelihara dalam setiap kehidupan. Mereka boleh bersyukur atas kasih dan anugerah yang Tuhan percayakan, sehingga mereka boleh dalam keadaan sehat. Dan hari-hari ke depan Tuhan senantiasa menuntun dan memberkati dalam setiap langkah dan kehidupan anak-anak-Mu. Begitu juga Kakak Mevi dan istri bersama anak-anak. Tuhan juga pelihara dalam tugas dan pekerjaan, dalam membimbing, mengasuh anak-anak yang Tuhan percayakan, sehingga mereka boleh hidup dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Dan anak-anak senantiasa pula menjadi anak-anak yang takut dan senantiasa bersyukur kepada Bapa. Anak-anak yang masih kecil dalam pendidikan, dalam masa muda, dalam pergaulan, Tuhan juga senantiasa menuntun dan menyertai mereka dalam setiap kehidupan. Mereka juga bersyukur bahwa 2 minggu kemarin Tuhan bangkitkan kembali seorang anak dalam keluarga ini. Mari Tuhan senantiasa memberkati ibu dalam mengasuh, membimbing, dan menyusui, sehingga anak ini boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang senantiasa diberkati Tuhan. Dan Tuhan senantiasa ada dalam setiap pergumulan anak-anak dalam rumah tangga ini. Kami serahkan rumah tangga ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa mendengar setiap harapan dan pergumulan dalam setiap kehidupan mereka. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, saat ini kami semua yang hadir Tuhan, kami juga punya pergumulan masing-masing, baik itu dalam kehidupan rumah tangga, baik itu dalam kehidupan anak-anak dalam pendidikan, baik itu dalam kehidupan apapun yang kami geluti. Kami tidak menyebut satu persatu, tetapi Tuhan mendengar saat ini. Mereka menundukkan diri dan hati mereka boleh naikkan kepada Tuhan. Marilah Tuhan mendengar dan jawablah kami masing-masing seturut dengan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa bagi kedua hamba Tuhan yang Tuhan juga percayakan untuk ada dalam membimbing, dalam mengembalakan kami anak-anak-Mu, dan Deborah, Mama Ita, dan Mama Yesus. Tuhan memberkati dalam setiap pergumulan anak-anak-Mu, dan dalam Tuhan juga memberkati dalam kehidupan rumah tangga hamba-hamba. Hari Minggu yang akan datang kami akan melepas Mama Mercy. Tuhan senantiasa memberkati sehingga semua acara demi acara boleh berjalan seturut dengan kasih-Mu ya Allah. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, saat ini kami juga berdoa bagi pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, bahkan sampai ke RT RW. Tuhan senantiasa bersama-sama dengan anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan, sehingga ada kedamaian, ada sukacita dalam kami anak-anak-Mu, dalam menjalankan tugas pengabdian, baik itu sebagai pemimpin, baik itu sebagai rakyat, sehingga semuanya boleh menjadi satu kesatuan yang baik dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa bagi anak-anak Tuhan dalam rayon 5 ini yang tidak hadir, baik itu dalam kehidupan mereka, saat ini mereka dalam keadaan sakit, khusus bagi Bapak Sekoko. Tuhan senantiasa bersama hamba-Mu dalam masa-masa hari tua, dan Tuhan juga bersama Mama Sekoko dalam setia melayani suami, dalam membimbing, dalam segala hal, sehingga Bapak Sekoko memperoleh kekuatan dan tenaga yang baru. Ya Tuhan perkenankan sehingga mereka boleh hidup dalam satu rumah tangga yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati Nasar Suku dan keluarga, bahkan kami semua yang bawa dari rumah tangga kami masing-masing, sehingga persembahan ini menjadi satu persembahan yang senantiasa menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah kami anak-anak-Mu. Masih banyak yang harus kami pinta dan kami harap. Tapi Tuhan Yesus lebih mengetahui kami pribadi lepas pribadi. Mari Tuhan jawablah kami seturut dengan kasih-Mu. Inilah kami Tuhan, mengampuni akan segala dosa salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan bersyafaat kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih Mama Meruk yang telah memimpin dalam doa syafaat. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, namun sebelum itu marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 338. Saudara menyebarkan terang dunia, banyak orang kemerangan menderita, diliputi kegelapan kemalu. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Aku juga yang digoda kemewahan, tapi tidak mengenal bahagia. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kembali lagi kami datang ke hadapan-Mu Bapa mengucap syukur atas penyertaan Tuhan karena ibadah pada sore hari ini telah berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah ini, kiranya Tuhan memberkati, dan kami anak-anak-Mu Tuhan juga akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Berkati serta lindungi kami dalam perjalanan, serta keluarga yang ditinggalkan di tempat ini juga. Terima kasih ya Tuhan. Nah, doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom.